Film ini dibuka dengan sosok Claire, seorang narapidana asal Irlandia yang ditahan tentara Inggris dan dipaksa menjadi pelayan di wilayah terpencil Tasmania. Ia hidup bersama suaminya, Aidan, dan putri kecil mereka, Anya. Namun kehidupan keluarganya jauh dari bahagia karena Claire terus mengalami penindasan, kekerasan, hingga pemerkosaan bergilir oleh para tentara Inggris. Suatu hari, seorang letnan berseragam putih bernama Hawkins terlihat tengah mempersiapkan pasukannya. Hawkins dikenal sebagai perwira yang kejam, sekaligus pemimpin unit yang menjaga wilayah tempat Claire ditahan. Tak lama kemudian, seorang kapten berseragam biru datang mengunjungi unit tersebut untuk memeriksa kelayakan Hawkins dalam proses promosi jabatan. Malam itu, Hawkins dan pasukannya menggelar acara penyambutan bagi sang kapten dengan menugaskan Claire untuk bernyanyi di hadapan para prajurit. Claire pun melantunkan suaranya yang merdu hingga membuat seluruh ruangan terdiam dan terpesona. Namun setelah pertunjukan usai, ia diperintahkan melayani para prajurit yang mulai menggoda dan melecehkannya. Merasa risih dan terhina, Claire menumpahkan alkohol ke hadapan mereka sehingga memicu kemarahan. Tak lama setelah kejadian itu, Claire dipanggil ke kamar oleh Letnan Hawkins dengan alasan diminta bernyanyi kembali. Namun di dalam kamar, Hawkins justru menunjukkan niat tersembunyinya dengan merayunya agar mau tidur bersamanya. Ajakan yang langsung ditolak tegas oleh Claire. Claire menegaskan bahwa ia masih menghargai suaminya, sekaligus menuntut surat kebebasan yang selama 3 bulan sengaja ditahan oleh Hawkins. Tanpa surat tersebut, Claire dan keluarganya tidak memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun. Namun Hawkins sama sekali tidak berniat membebaskannya. Ia menyebut Claire sebagai aset unit dan menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak mengendalikan hidup Claire. Mendengar hal itu, Claire diliputi kekecewaan. Hawkins kemudian menamparnya dan memperkaosnya. Tak lama setelah kejadian tersebut, sang kapten datang melaporkan keributan para prajurit yang mabuk. Claire yang terpukul hanya disuruh pulang, sementara Hawkins pergi menangani situasi. Claire kemudian mengambil bayinya yang ia titipkan pada rekannya, sekaligus menjemput suaminya Aidan yang telah bekerja sebagai pandai besi. Mereka kemudian pulang dengan rasa kekecewaan yang mendalam. Di dalam rumah, Claire menjelaskan pada Aidan bahwa surat pembebasannya masih tertahan oleh Hawkins, membuat Aidan marah hingga ingin berniat mendatangi Hawkins. Aidan menyebut bahwa Claire sudah menjadi pelayan yang sangat baik dan mereka sudah sepantasnya pergi dari tempat ini. Aidan bahkan bertanya tentang luka yang ada di wajah Claire, curiga bahwa Hawkins melukainya. Untuk mencegah keributan, Claire beralasan bahwa ia terjatuh sendiri. Aidan tak begitu percaya. Lalu, dia mengajak Claire untuk kabur dari tempat ini secepatnya. Namun Claire menolaknya, menganggap hal itu sangat beresiko bagi keluarga mereka. Jika mereka ketahuan kabur, maka mereka akan dipenjara selamanya. Aidan menerima saran Claire dan dia berjanji bahwa mereka akan segera bebas dari belenggu Hawkins tersebut. Esok harinya, Claire melihat Aidan yang berjalan bersama Hawkins untuk menanyakan surat kebebasan istrinya. Namun nampaknya semua itu ditolak. Malam harinya, Claire kembali melayani para prajurit, termasuk Hawkins di sana. Anak buah Hawkins secara sengaja menggoda Claire, membuat Hawkins marah karena perbuatannya itu bisa merusak reputasinya di hadapan kapten. Seluruh prajurit disuruh berjaga kembali. Lalu sesaat kemudian, Aidan mendadak datang ke hadapan Hawkins, menyebut bahwa istrinya sudah melayani prajurit dengan baik dan dia menagih surat pembebasan itu lagi. Dengan sombongnya, Hawkins mengatakan bahwa Claire adalah barang miliknya dan yang berhak mengaturnya hanyalah dirinya. Sontak, Aidan langsung emosi mendengar itu dan langsung meninju wajah Hawkins. Di sini mereka berdua bertengkar dan anak buah Hawkins hanya bisa memisahnya. Saat Hawkins terdesak, sang kapten datang karena terganggu dan langsung memanggil Hawkins ke kantornya. Hawkins bertatap muka dengan kapten, di mana kapten kesal karena Hawkins tak mampu mengendalikan situasi di tempat ini. Hawkins dianggap tidak layak dipromosikan menjadi seorang kapten, menyebut bahwa letnan yang berkelahi dengan warga nyata-nyata mencontohkan pemimpin yang rusak dan tak tahu diri. Akhirnya, kapten pun melarang Hawkins ikut pergi bersamanya ke utara untuk mendapat gelar kapten. Dia tak ingin bekerja dengan prajurit yang mabuk dan tak stabil. Di sini Hawkins merasa sangat tertampar dan menyesal, mengingat gelar kapten yang sudah di depan mata telah sirna begitu saja. Hawkins kemudian mendatangi 2 anak buahnya yang dipanggil Russe dan Jacob, lalu menyuruh mereka menyiapkan bekal untuk perjalanan ke utara secepatnya. Hawkins menjelaskan
bahwa kapten akan pergi melalui jalan utama, sementara ia akan pergi melalui hutan agar lebih cepat. Tujuannya agar dia dapat mencegat sang kapten dan mengajaknya negosiasi kembali. Sementara itu, Aidan mempersiapkan senapannya dan mengajak Claire untuk segera kabur. Claire meminta waktu sebentar untuk menyusui anaknya. Namun sesaat kemudian, Hawkins dan anak buahnya menjebol rumahnya. Sadar bahwa keluarganya tengah dalam bahaya, Aidan kemudian meminta maaf serta menyesali perbuatannya. Claire juga memohon agar tidak dihukum karena saat itu Aidan sedang mabuk. Tapi Hawkins malah memukul Aidan, membuat Aidan memberontak dan akhirnya ditangkap oleh anak buahnya. Saat Aidan tak berdaya, Hawkins mengatakan bahwa sebenarnya dia telah meniduri Claire berkali-kali. Bahkan Claire sangat menyukainya. Itu semua mereka berdua lakukan saat Aidan bekerja. Mendengar itu, Aidan sangat marah dan bersumpah akan membunuh Hawkins. Bukannya merasa bersalah, Hawkins malah memukul Claire sampai pingsan dan memperkausnya di hadapan suaminya. Tak tahan melihat itu, Aidan langsung mengamuk dan mencekik Hawkins. Namun, karena kalah jumlah, Aidan ditangkap lagi dan berujung ditembak oleh Hawkins. Di sini Aidan tewas. Lalu Hawkins malah menyuruh anak buahnya itu untuk ikut memperkausnya juga. Saat terus menggauli Claire, bayinya terus menangis sampai membuat Hawkins risih. Diego langsung mengambil bayi itu yang terus saja menangis. Karena tak tahan lagi dengan suaranya, Diego langsung membanting bayi Claire ke tembok hingga tewas. Setelah melakukan aksi biadab itu, bukannya menyesal, Hawkins malah menyuruh Diego untuk menghabisi Claire saat itu juga. Di sini, Diego yang nampak masih memiliki hati nurani memutuskan untuk memukul Claire hingga pingsan. Finish it! Saat pingsan, Claire bermimpi ke masa ketika sebelum perang, di mana kehidupannya sangat harmonis dan bahagia. Kemudian Claire terbangun sambil melihat jasad putri dan suaminya. Di sini Claire tak terima dengan perlakuan ini dan ingin meminta pertanggungjawaban. Dia berjalan ke arah pemukiman sambil menggendong jasad putrinya, lalu menanyakan kemana bajingan itu pergi. Para pelayan itu mengaku bahwa Hawkins telah pergi sejak tadi malam menuju ke utara untuk menjaga wilayah baru. Dengan penuh amarah, Claire langsung mendatangi hakim kolonial untuk mengadukan perbuatan bejat Letnan Hawkins. Walaupun Claire telah menunjukkan mayat bayinya sebagai bukti, sayangnya hakim itu tak mempercayai Claire sama sekali. Tahu bahwa hakim itu sama saja, Claire berlanjut kembali ke rumahnya, meminta paman dan bibinya untuk menguburkan jasad anak dan suaminya. Sementara Claire akan pergi ke utara untuk mencari keadilan. Paman dan bibinya mencegah Claire melakukan hal tersebut, namun amarahnya tak bisa dicegah lagi. Sang paman yang tak bisa berbuat banyak kemudian menyarankan agar Claire menyewa seorang pemandu jalan agar tidak tersesat. Meski Claire awalnya tak setuju, namun ia tak punya pilihan lain. Claire dan pamannya berlanjut mendatangi kediaman orang-orang kulit hitam yang terlihat tidak layak huni. Bahkan, sang paman meneriaki orang-orang tersebut dengan sebutan boy, yang berarti panggilan kepada hewan peliharaan. Pria penduduk asli bernama Billy muncul. Dia adalah seorang pemandu jalan, sekaligus korban pemusiran koloni Inggris yang telah hidup berpindah-pindah. Awalnya, Billy menolak tawaran Claire karena ia membenci orang-orang kulit putih yang telah mengusir penduduk asli. Billy juga menjelaskan bahwa tadi seorang letnan datang ke tempat mereka, di mana sang letnan memaksa pamannya untuk memandu jalan untuk pergi ke utara. Mendengar hal itu, Claire langsung menggandakan bayarannya menjadi 2 kali lipat. Claire memaksa Billy untuk menerima tawarannya, beralasan bahwa ia ingin bertemu dengan suaminya yang sedang pergi bersama Letnan Hawkins. Singkatnya, keduanya memulai perjalanan. Namun, Billy nampak tak serius. Sampai-sampai Claire menodongkan senapannya pada Billy ketika sedang berjalan. Di sisi lain, Letnan Hawkins dan anak buahnya telah melakukan perjalanan bersama seorang kulit hitam pemandu jalan bernama Charlie, di mana Charlie merupakan paman dari Billy. Mereka bahkan menyewa beberapa orang pengangkut, di mana salah satunya adalah anak kecil bernama Eddie. Sementara itu, di sepanjang perjalanan, Claire melihat seorang ibu yang juga terkena musibah sambil menggendong bayinya. Terlihat rumah sang ibu ludes dilalap api. Bahkan, beberapa hewan ternaknya juga mati. Tak lama setelahnya, seorang pria mengeluarkan tembakan ke arah Billy yang beruntungnya
meleset. Billy segera pergi secepat mungkin karena ketakutan. Melihat itu, Claire langsung memarahi pria tersebut serta menjelaskan bahwa orang hitam yang ia tembak adalah budaknya. Namun pria asing itu justru heran melihat Claire yang berduaan dengan orang kulit hitam. Menurutnya mereka sangat berbahaya. Pria itu juga menjelaskan bahwa rumahnya telah dibakar oleh orang-orang kulit hitam. Bahkan hewan ternaknya pun juga dibunuh. Intinya, pria itu mengingatkan Claire untuk tidak keluar karena masih terjadi peperangan. Namun Claire tak peduli dengan ucapannya dan langsung pergi melanjutkan perjalanan. Ketika Claire mencari Billy, dia melihat tua mayat orang kulit hitam yang tergantung. Hal itu membuat Claire sedikit takut karena kondisi di luar ternyata semakin parah. Billy kemudian muncul dengan santai, membuat Claire marah dan menuduhnya telah kabur. Di sini, Billy ikut tersulut emosi, mengatakan bahwa orang-orang kulit putih seenaknya mengambil tanah mereka, membangun rumah, lalu mengusir penduduk asli. Walaupun Billy mengatakan itu, Claire tak peduli dan terus menyuruhnya untuk jalan. Hari berganti malam, lalu nampak Hawkins dan anggotanya yang tengah beristirahat. Mereka mabuk dan kerap menghina Charlie dengan berkata, kenapa Charlie berkulit hitam? Padahal tanpa adanya Charlie, mereka mungkin tersesat di tengah hutan. Sementara Jiko nampak murung, di mana rasa penyesalan kini menghantuinya setelah membunuh bayi Claire yang tak berdosa. Bagaimanapun, Letnan Hawkins mencoba menguatkan anak buahnya dengan mengatakan bahwa bayi Claire memang layak mati, menyebut bahwa orang-orang yang kuat lebih pantas hidup daripada orang-orang yang lemah. Pada malam yang sama, Claire dan Billy membuat api unggun untuk istirahat. Saat buang air, Claire merasa sakit di bagian payudaranya, membuatnya semakin khawatir. Walaupun begitu, dia harus tampil sekuat mungkin di hadapan Billy. Esoknya, Claire terbangun karena kehujanan. Billy memintanya untuk berteduh, namun Claire bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Dan benar, akibat mengabaikan saran Billy, kuda Claire berakhir terjebak di lumpur, membuat mereka berdua kerepotan untuk mengeluarkannya. Tak lama setelah itu, Billy mendapati jejak kelompok Hawkins, mengatakan bahwa mereka bertujuh serta terdapat seorang anak kecil di kelompok itu. Mendengar itu, Claire semakin bersemangat. Billy kemudian mengarahkan jalan tercepat untuk menyusul, tapi sangat beresiko. Namun Claire tak peduli dan menerobos jalan tersebut. Setelah melewati semak-semak, beberapa lintah menempel di kaki Claire, membuatnya sangat takut. Billy yang tersenyum hanya memberitahu bahwa hewan itu tidak berbahaya. Setelah beberapa saat berjalan, Billy mendadak menghilang lagi, yang ternyata ada beberapa pekerja di ujung jalan. Claire langsung dicegat oleh pria itu dan dimintai surat perjalanan. Namun, karena Claire tak memilikinya, pria-pria itu menjadi liar dan berniat memperkaosnya. Melihat itu, Claire langsung memacu kudanya secepat mungkin dan untungnya dia berhasil lolos. Setelah situasi aman, Billy muncul lagi, membuat Claire marah. Dia kesal karena Billy selalu menghilang saat Claire sedang dalam bahaya, menyebut bahwa dia sudah membayar Billy untuk melindunginya. Billy menjawab bahwa ia dibayar hanya untuk menjadi pemandu jalan, bukan menjadi asistennya. Sementara itu, pasukan Hawkins singgah di pinggir sungai. Edie, si bocah kecil kecewa karena Ruth tak mau membantunya mengangkut air. Sebaliknya, Ruth malah menangkap seorang ibu dan anaknya yang merupakan suku pedalaman. Ruth hanya menangkap ibunya untuk pelampiasan nafsu, lalu dia membawanya ke hadapan Hawkins. Di sini, Hawkins setuju untuk membawa wanita itu, di mana dia akan mengikatnya di kereta. Di lain sisi, Billy dan Claire tiba di depan sungai yang cukup deras. Lalu, Billy menyarankan agar mereka mencari jalan lain. Claire tak setuju dan bersikeras untuk menyeberanginya. Saat Claire menyeberangi sungai, kudanya tak sanggup menahan arus hingga terjatuh. Billy langsung membawa kudanya menepi, sementara Claire hanya. Untungnya, Billy bergegas datang dan menariknya, membuat Claire selamat. Melihat Claire yang lemas, Billy mengajaknya untuk mencari makan. Kali ini, mereka akan mencuri makanan di salah satu gubuk, dan Claire terpaksa setuju. Walaupun mereka sempat ketahuan, namun pada akhirnya mereka berhasil lolos dan membawa banyak makanan. Pada malam harinya, Billy mengungkapkan kebenciannya terhadap orang-orang Inggris seperti Claire yang telah menjajah dan mengusir orang-orang kulit hitam di tanahnya sendiri. Bahkan, ayah dan saudaranya ditembak di hadapan Billy sewaktu kecil. Sementara, ia terpisah dari ibunya
karena diburu oleh koloni Inggris. Billy juga bercerita tentang kebejatan Hawkins yang dulu pernah membayarnya untuk menunjukkan jalan ke sebuah suku yang berakhir dengan pembantaian. Di sini, Billy berharap Claire tidak menyakitinya layaknya orang kulit putih yang ia kenal. Namun, Claire menjawab bahwa ia tak memiliki niatan seperti itu, menyebut bahwa ia sendiri berasal dari Irlandia yang dibuang dan diperbudak tentara Inggris ke tempat ini. Claire sangat benci dengan kolonial Inggris, bahkan memusuhinya. Setelah saling cerita, mereka menjadi lega mengetahui bahwa mereka sama-sama membenci Inggris. Di sisi lain, nampak Hawkins yang sedang memperkaos dan menyiksa wanita suku. Charlie dan Edie nggak bisa berbuat apa-apa selain diam menatap kebejatan itu. Kembali ke Claire, ketika malam, dia mendadak bermimpi buruk di mana seorang pria nampak menghampirinya. Tak lama kemudian, Billy langsung menyuruhnya pergi, yang ternyata itu bukanlah mimpi, melainkan serangan nyata dari orang tak dikenal. Mereka pun pindah tempat. Sampai esok paginya, Billy menawari Claire untuk mencari makan. Di sisi lain, Hawkins dan anak buahnya bersiap melanjutkan perjalanan. Namun, panah misterius mendadak menancap di leher anak buahnya dan juga melukai kaki Jago. Ternyata kelompok suku lokal datang untuk mencari wanita kulit hitam itu. Hawkins maju dengan senapannya, sementara suku lokal meminta wanita itu dengan damai. Bahkan kepala suku meletakkan tombaknya. Bukannya kompromi, Hawkins malah menembak wanita itu di hadapan mereka. Lalu dia dan kelompoknya pergi kabur. Di sini, Jago yang terluka terpisah dari komplotan, sehingga memaksanya untuk bertahan hidup sendirian. Setelah itu, nampak Billy dan Claire yang melihat jejak darah di tanah. Billy yakin darah itu masih baru, dan mereka berdua langsung mengikuti jejaknya. Akhirnya, Claire melihat Jago dari jauh, dan dia langsung mengejarnya. Jago yang awalnya mengira mendapatkan pertolongan, malah langsung panik dan kabur. Akhirnya, setelah kejar-kejaran, Jago menyerah dan memohon ampunan kepada Claire. Dia meminta maaf karena telah membunuh bayi Claire dan suaminya. Namun, tanpa pikir panjang, Claire langsung menembak kakinya hingga membuatnya lumpuh. Claire membidik kepalanya, namun sayangnya, senapannya rusak, membuat Jago sempat melawan menggunakan pisaunya. Namun setelah pertarungan sengit, pada akhirnya, Jago tewas di tangan Claire. Setelah menghabisi Jago, Claire menjadi panik dan merasa bersalah. Ditambah lagi Billy menjadi ketakutan karena Claire benar-benar membunuh orang tanpa alasan. Claire menjelaskan bahwa orang-orang Inggris itu telah membunuh keluarganya dan itu adalah balasan setimpal. Di sini Billy nambah kecewa karena Claire ternyata bohong padanya. Ternyata dia melakukan perjalanan bukan untuk mencari suaminya, melainkan hanya untuk balas dendam. Di sini Claire meminta maaf dan memohon pada Billy agar mau menemaninya. Melihat kondisi Claire yang menyedihkan, Billy pun setuju untuk setia menemaninya. Tak lama kemudian, saat Billy akan mengubur mayat Jago, sekelompok pekerja mendadak menyerang mereka. Claire langsung menyeru Billy untuk naik ke kudanya dan mereka pun kabur secepatnya. Untungnya para pekerja itu tidak dapat menjangkau mereka sehingga mereka pun selamat. Setelah situasi aman, Billy tak sengaja melihat mayat beserta gerobak berisi bekal yang telah ditinggalkan. Billy mencoba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di balik mayat itu. Lalu, dia mendapat kesimpulan bahwa ini pasti ulah pasukan kolonial yang telah bertempur dengan suku lokal. Di sini, Billy juga melihat jejak kaki, lalu bertanya kepada Claire apakah dia akan mengejar mereka. Claire tetap teguh dengan tujuan awalnya, di mana dia tak akan kembali sampai mendapatkan keadilan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Billy berhenti dan kebingungan setelah melihat jejak kaki yang mengarah pada bukit curam, menyebut bahwa penduduk setempat sekalipun tak berani menuju ke sana. Karena hari mulai gelap, Billy memutuskan agar mereka melanjutkan esok hari. Mereka pun bermalam di pinggir bukit sambil menyantap makanan hasil buruan Billy, sebelum pada akhirnya keduanya pun tertidur. Claire kemudian bermimpi buruk lagi, di mana dia melihat anak dan suaminya yang menuntut atas kematian mereka. Hal itu membuat Claire ketakutan hingga terbangun.
Ternyata hari sudah cerah dan Billy menawarinya untuk makan. Namun kali ini Claire merasakan sakit pada payudaranya, di mana penyakit tersebut dikenal sebagai mastitis, yakni kondisi berupa peradangan pada jaringan payudara akibat penumpukan ASI, atau bisa juga akibat tidak menyusui. Untungnya Billy mengetahui kondisi yang diderita Claire, namun Claire malah ngotot untuk lanjut OTW dan mengabaikan rasa sakitnya. Di tengah jalan, Claire tak tahan lagi, sehingga dia pun jatuh pingsan dan terperosok ke jurang. Untungnya dia masih selamat dan Billy membuatkan ramuan khusus yang telah ia pelajari di desanya, serta memberinya mantra yang dipercaya mampu menjauhkan Claire dari roh jahat. Claire kemudian mengoles ramuan itu ke payudaranya dan berharap bisa menghilangkan rasa sakit. Di sisi lain, Hawkins marah pada Charlie karena dia telah membawanya ke tempat antah berantah. Namun Charlie terus membawanya ke puncak bukit, di mana sesampai di sana, Charlie menjelaskan bahwa dia memang sengaja menyesatkan Hawkins dan Hawkins tak akan bisa kembali ke perkotaan. Hal itu membuat Hawkins sangat kesal. Terlebih, ia harus segera tiba di utara secepat mungkin. Karena putus asa, Hawkins mencoba merayu Charlie sebisa mungkin. Namun Russe malah menembaknya hingga tewas. Hawkins makin marah dan menghajar Russe, mengatakan bahwa kini mereka benar-benar tersesat. Malamnya, Hawkins mengangkat Edie yang polos sebagai prajurit, lalu menyuruhnya untuk mengawasi Russe. Dengan senang, Edie menerima tugas itu, dan ia mendapatkan senapan dari Hawkins. Esoknya, Billy dan Claire tiba di puncak bukit, di mana Billy melihat mayat Charlie di sana. Billy langsung menangis terseduh-seduh melihat mayat pamannya itu. Di sini, Billy yakin bahwa komplotan itu pasti tak jauh dari tempat ini. Tak jauh dari sana, Hawkins ingin mengeksekusi Russe. Namun, ketika akan menembak kepalanya, Edie langsung mencegahnya. Hawkins menuruti permintaan Edie, mengingatkan Russe bahwa dia berhutang nyawa pada Edie. Ini adalah cara Hawkins agar mereka tetap dapat dikontrol di situasi yang sulit. Di lain sisi, setelah mengubur mayat Charlie, Billy langsung berniat balas dendam dan mulai mencari komplotan Hawkins. Mereka berdua mengamati dari atas bukit, lalu melihat kelompok Hawkins yang berjalan. Claire langsung berdiri dan membidik Hawkins. Namun, setelah melihatnya, Claire malah terdiam, sehingga Hawkins langsung menembak bahunya. Rencana gagal total, sehingga memaksa keduanya kabur. Di tengah jalan, Claire merasa ketakutan dan trauma, sehingga dia mengajak Billy untuk balik pulang saja. Billy pun memahami perasaan Claire, lalu dia menyuruh Claire bersembunyi, sementara dirinya mengambil kuda. Sesaat setelah mengambil kuda, Hawkins dan komplotannya mendadak mengepungnya. Billy mencoba membidiknya, namun Russe dengan cepat melumpuhkannya. Hawkins langsung bertanya, "Di mana Claire?" Di mana Billy menjawab bahwa dia sudah tewas. Hawkins tak percaya, namun yang terpenting baginya sekarang adalah menggunakan Billy sebagai petunjuk arah. Edie langsung menodongkan senapan ke arah Billy dan menyuruhnya untuk menunjukkan jalan ke utara. Namun, beberapa saat setelah mereka berjalan, Claire mendadak muncul dan lari, membuat Hawkins berniat mengejarnya. Karena tahu bahwa Claire pasti tersesat, Hawkins memilih untuk mengabaikannya. Claire berlari tanpa arah di hutan, bahkan saat malam, dia dihantui oleh suara-suara aneh hingga membuatnya mengalami gangguan mental. Esoknya, Hawkins dan kelompoknya berhasil menemukan jalan utama ke kota. Di sini, bukannya terima kasih, Hawkins malah menyuruh si kecil Edie untuk menembak Billy. Karena tahu bahwa Edie ragu-ragu, Billy langsung menggertaknya hingga membuat Edie salah tembak. Melihat suasana yang kacau, Billy langsung kabur saat itu juga. Di sini Hawkins kecewa dengan Edie dan langsung menembaknya di tempat. Sementara itu di hutan, Claire yang putus asa melihat seekor burung yang akhirnya membawanya ke sebuah jalan. Dia kemudian bertemu dengan sepasang kekasih yang memberitahunya bahwa ini adalah jalan utama ke kota. Claire kemudian melihat delman milik orang tadi dan berniat nebeng. Walaupun sempat ditolak, akhirnya Claire mendapatkan tumpangan. Namun tak lama kemudian, Claire melihat Billy dari jauh dan dia langsung mengejarnya. Di sini mereka berdua pun bersatu kembali dan melanjutkan perjalanan bersama. Selanjutnya mereka menemukan rumah milik kulit putih yang penghuninya telah tewas. Billy langsung mengambil semua makanan, pakaian, dan senapan dari sana. Setelah kembali berjalan, mereka bertemu kelompok kulit putih yang sedang membawa orang-orang kulit hitam, di mana Claire langsung menyuruh Billy untuk berpura-pura sebagai budak karena terdesak. Untungnya, saat bersimpangan, kelompok tersebut tidak curiga dengan Claire, mengira bahwa dia sama-sama penjajah kulit putih.
Claire dan Billy lolos. Sementara orang-orang kulit hitam yang dibawa kelompok itu langsung dieksekusi semua. Selanjutnya, Claire bertemu Delman yang ditumpangi sepasang kakek. Awalnya, Claire ingin merampasnya, namun ternyata kakek itu baik, bahkan menawari Claire untuk menginap di rumahnya. Di rumah kakek, mereka berdua makan makanan lezat, membuat Billy sedih karena para penjajah ini hidup layak di atas penderitaan penduduk lokal. Esoknya, kakek mengantar mereka ke kota yang menjadi tujuan mereka sebenarnya. Kakek pergi dan memberi sedikit uang kepada Claire. Karena kota ini penuh orang kulit putih, Billy sembunyi, sementara Claire pergi belanja ke toko. Namun tak lama kemudian, Billy mendadak melihat Hawkins yang ternyata telah diangkat menjadi kapten di kota itu. Saat Claire keluar toko dan mengambil kudanya, Hawkins memergoki mereka dan dia langsung mengancam untuk memenjarakan mereka berdua. Hawkins langsung pergi menemui atasannya untuk lapor dan Claire nekat mengejarnya ke dalam. Di dalam ruangan, nampak Hawkins duduk di antara kapten lainnya dan di hadapan mereka semua, Claire langsung mempermalukan Hawkins, menyebutnya sebagai pemberkosa dan pembunuh. Semua kapten terdiam, mengingat yang berbicara adalah wanita kulit putih yang seharusnya mereka lindungi. Hawkins yang tak tahan langsung menamparnya, membuat Claire pergi. Claire berlanjut kabur bersama Billy ke pinggir kota dan bermalam di sana. Di sini, setidaknya Claire telah menyampaikan apa yang ia rasakan di hadapan semua pemimpin itu. Malamnya, Billy mendadak pergi sendirian ke kota, membuat Claire panik. Dia menyelinap ke gedung para kapten dan berhasil menemukan kamar Hawkins. Tak perlu banyak bicara, Billy langsung menombak Hawkins yang saat itu sedang melakukan ronde. Dan akhirnya, Hawkins tewas. Claire menyusulnya ke dalam, namun Russ mempergoki mereka dan langsung menembak perut Billy. Tembakan itu tak membuat Billy menyerah. Dia terus maju dan langsung menombak Russ yang telah kehabisan peluru. Russ tewas saat itu juga. Lalu Claire membawa Billy untuk segera kabur sejauh mungkin. Claire membawa Billy yang lemas ke pinggir pantai, di mana di sana Billy pasrah dan ingin menyendiri. Billy yang sekarat menatap fajar, begitupun dengan Claire. Mereka sama-sama menyanyikan lagu adat mereka, diiringi dengan matahari yang mulai muncul. Dan di sini, film pun berakhir.